Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kali ini aku membuat kue yang paling aku suka di saat lebaran. Kue nastar. Tapi gimana sih cara buat kue nastar yang enak, lembut, dan bisa menjadi inspirasi kita untuk ide jualan? Saksikan terus videonya ya sampai habis. Let's cooking! Untuk bahan dasarnya aku gunakan 200 gram Wisman, 200 gram Royal Crown, ditambah 4 kuning telur, 50 gram gula halus. Gula halusnya jangan lupa diayak ya, biar tidak bergerindil. Kemudian bahan tadi kita mixer selama lebih kurang 1 menit. Jangan lama-lama ya, yang penting tercampur rata saja. Lanjut kita tambahkan terigu protein rendah sebanyak 525 gram. Dan jangan lupa juga terigunya kita ayak ya. Teman-temanku, pada saat pengocokan butter tadi kita tidak boleh lama-lama ya, karena nanti bentuk kue kering kita tidak akan kokoh. Bahkan pada saat dipanggang, kebanyakan kue kita akan melebar. Nah, kalau terigunya sudah masuk, kita tidak usah mixer lagi ya. Cukup kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Tahap selanjutnya, kita masukkan susu bubuk. Di sini saya menggunakan susu bubuk full cream. Untuk mereknya bisa apa aja ya, tapi saya di sini menggunakan susu bubuk Denko. Lanjut, kita tambahkan 50 gram tepung maizena. Tepung maizena ini sangat penting di dalam pembuatan nastar karena dia akan membuat tekstur nastar kita akan menjadi lembut. Agar adonannya tercampur rata, kita bisa menguleninya dengan menggunakan tangan. Tapi tidak usah terlalu diuleni terlalu keras ya, cukup diaduk-aduk lembut saja. Yang penting semuanya tercampur rata. Kalau adonan sudah seperti ini, artinya adonan sudah siap dipulung. Kemudian kita diamkan di dalam kulkas selama 30 menit. Nah, ini adalah adonan yang sudah saya diamkan di dalam kulkas selama 30 menit. Selanjutnya adonan kita timbang dengan berat 7 gram. Untuk isian selai nanasnya, di sini saya timbang sebesar 4 gram. Setelah adonan kita bulatkan rapi, selanjutnya adonan kita pipihkan dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian kita beri isian selai nanas dengan bantuan tusuk gigi ataupun tusuk sate. Kalau saya lebih menyukai selai nanas yang baru keluar dari kulkas karena selain bentuknya yang kokoh, tidak terlalu lengket di tangan pada saat kita ambil. Apabila selai nanasnya sudah kita masukkan, selanjutnya selai nanas tadi kita tutup dengan bahan adonan. Lanjut kita bulatkan rapi ya. Teman-teman, tadi kalau kalian lihat saya menimbang bahan adonannya sebesar 7 gram dan isian selai nanasnya sebesar 4 gram. Karena saya lebih menyukai kue kering nastar yang tidak terlampau besar ukurannya, tetapi lebih terasa selai nanasnya. Tapi ini balik lagi ke selera kalian masing-masing ya, karena sebagian penjual bisa menggunakan metode 1:2. Teman-teman, untuk bahan dasar ini saya menggunakan Wisman ditambah Royal Crown karena saya merasa harumnya Wisman itu sangat lembut ya. Jadi saya memerlukan butter substitute untuk lebih mengeluarkan bau harum dari Wisman tadi. Setelah saya riset berapa kali percobaan, saya rasa Wisman sangat cocok ditambah dengan Royal Crown. Tapi kalian bisa juga menggunakan butter yang lain seperti Holman atau Chorman. Silakan saja. Lanjut kuenya kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius selama 30 menit menggunakan api bawah. Untuk bahan olesannya, saya menggunakan 3 kuning telur, ditambah sedikit butter,
dan 1 sendok teh susu cair. Baiknya kuning telur kita saring seperti ini ya. Tujuannya kalau kita lihat di dalam kuning telur itu kan ada yang sering menempel lendir-lendir putih. Nah, itu kurang baik pada saat kita akan mengoles di adonan. Jadi sebaiknya kita saring seperti ini. Untuk menambah kesan cerah pada kuning telur, di sini saya menambahkan pewarna makanan berwarna kuning tua. Atau kalian juga bisa menggunakan telur omega untuk mendapatkan warna kuning alami. Setelah adonan kita panggang selama 30 menit, selanjutnya adonan tersebut kita dinginkan. Setelah adonan benar-benar dingin, baru kita berikan olesan kuning telur. Untuk lapisan kuning telur, saya menyarankan kalian melakukan 2 kali pengolesan. Karena kalau 1 kali menurut saya itu belum mengcover seluruh permukaan adonan. Belum terlalu kinclong gitu. Pada saat pengolesan, kalian harus benar-benar hati-hati ya, karena sebelumnya kan kue ini udah kita panggang, jadi rawan untuk pecah dan mudah sekali untuk bergerak. Setelah olesan yang kedua, kalian bisa menambahkan keju untuk topping di atasnya. Setelah diberikan topping, lanjut kue ini kita panggang kembali dengan suhu 165 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas. Ini dia teman-temanku, kue nastar premium hasil buatan saya. Rasanya itu enak banget, baunya itu harum karena menggunakan Wisman dan Royal Crown dan begitu lembut. Ini bisa menjadi ide bisnis kalian. Selamat mencoba, tapi seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk mendukung konten saya selanjutnya. Terima kasih.